Halo guys, balik lagi ke channel Cajam dan ini adalah pembahasan review gua tentang match week ke berapa nih? Ada dua match week kemarin yang belum gue bahas, ke 16 dan juga 17. Dan guys, kalian harus tahu, barusan gue udah rekam ini semuanya. Gue udah ngomong kayak very much setengah jam lebih dan tahu nggak? Ternyata gue lupa tekan record anjir. Jadi gue ngomong segitu panjang kayak, aduh, gue langsung lemas sih pas terakhir gue lihat iPad gue dan ternyata nggak nge-record. Bener-bener nggak sih? Jadi kayaknya nggak mungkin gue ngulang ngomong dari awal lagi dari semua, karena gue tadi tuh kayak ngebahas satu-satu gitu loh. Jadi mungkin gue sekarang cuma bakal bahas per timnya, karena nggak mungkin buat gue ulang. Sumpah sih, gue minta maaf banget, bener-bener gue fuck up anjir, parah banget. Dan gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih juga buat kalian yang udah ngingetin pastinya untuk gue bikin video-video ini, video pembahasan tentang Premier League segala macam. Dan pasti kita tahu kemarin tanggal berapa ya, 14 kalau nggak salah, di midweek minggu kemarin itu eh tim-tim Premier League udah main hari Rabu dan juga Kamis 14-15, dan mereka main lagi di tanggal 17-18, dan juga terakhir ada Merseyside Derby di tanggal 20. Jadi minggu lalu tuh bener-bener mereka jadwalnya padat banget, dan minggu ini mereka nggak bakal main. Weekend ini nggak ada pertandingan. Ada lagi nanti tanggal 26 Desember itu Boxing Day. Jadi emang itu kayak tradisi orang-orang Inggris untuk nonton bola sih. Jadi kalau mereka liburan, mereka tuh emang biasanya ngajak keluarga segala macam untuk nonton bola, dan itu adalah hiburan mereka. Itulah sebabnya gak ada winter break di Inggris. Liga Inggris tetap main. Dan ya ini tantangan juga sih buat buat tim-tim Premier League. Tapi pastinya ya kalau gitu gue bakal coba buat bahas beberapa tim aja, tim-tim besar mungkin. Dan pastinya Chelsea dua kali menang 1-0 di dua pekan kemarin. Jadi mereka menang lawan Palace di Selhurst Park, di kandang Crystal Palace 1-0. Dan sebelum juga mereka menang 1-0. Jadi mereka sekarang udah 11 pertandingan unbeaten kalau nggak salah sejak pindah ke formasi 3 back. Dan ini luar biasa banget, ini gila banget. Dan Liverpool juga berhasil meraih dua kemenangan. Dan terakhir kemarin mereka menang di Merseyside Derby lawan Everton di Goodison Park, dan itu yang nyetak gol dari Sadio Mane di menit ke 94. Luar biasa banget. Kayak mereka bisa bisa aja gitu loh, bisa nunjukin kalau misalnya mereka tuh punya semangat, istilahnya kayak daya juang yang lebih tinggi daripada Everton. Dan kedua tim ini adalah tim yang ada di posisi puncak saat Natal gitu loh. Mereka ada di posisi 1 dan juga 2, Chelsea di posisi pertama pastinya dengan 43 poin. Dan menurut gua bukan tanpa alasan, menurut gua salah satu kunci Leicester City juara musim lalu itu adalah karena mereka nggak main di Eropa. Mereka bisa fokusin pemain yang sama, formasi yang sama, line up yang sama untuk main di setiap pertandingan Premier League. Dan pasti ini bikin kayak ya mereka udah biasa main bareng gitu loh, dan strateginya mereka udah ngerti banget lah istilah main-main itu, karena mainnya sama, formasinya pun sama gitu. Dan ini yang sedang dijalani sama Chelsea dan Liverpool. Kedua klub ini nggak main di Eropa, mereka bisa istilahnya main squad yang sama setiap minggunya di Premier League. Itu pasti hal bagus, karena konsistensi juga ini hal yang benar-benar penting kalau misalnya kalian main di liga sekeras Premier League. Dan walaupun Liverpool bukan nggak berkutat sama cedera, mereka kehilangan Coutinho dan juga Joel Matip, tapi Ragnar Klavan maksudnya kemarin mainnya lumayan oke, lumayan bagus, dan mungkin nanti bisa jadi opsi buat duet sama Matip kalau misalnya Matip udah sembuh dari cedera. Dan di dua pertandingan kemarin Liverpool juga Simon Mignolet main dua-duanya dan clean sheet. Jadi kayak Loris Karius, walaupun menurut gue kayak orang-orang yang cela Karius sih ya jahat sih, karena Karius harusnya adaptasi dulu gitu di Premier League. Nggak mungkin dia langsung main di Premier League langsung jadi bagus kiper gitu loh. Walaupun emang ya sebenarnya menurut gue bagus gitu dia, cuman tetap aja harus ada waktu untuk adaptasi. Dan untungnya Liverpool punya dua kiper yang menurut gue sama-sama oke, Mignolet dan juga Loris Karius. Dan pasti kayak Karius ya kiper yang kayak buat masa depan gitu loh. Dan mereka dengan dua kiper ini mereka bisa rotasi terus, bisa kasih jam terbang, kasih kesempatan buat Karius sekali dua kali. Dan kalau misalnya di pertandingan biasa reguler ya maininlah Simon Mignolet, karena dia adalah kiper yang lebih berpengalaman menurut gua. Tapi ya dalam waktu 1-2 musim mungkin Karius udah bisa jadi kiper utama Liverpool, karena dia adalah kiper yang benar-benar bagus, punya prospek yang lumayan bagus. Terus Man City juga ini ada di posisi ketiga klasemen sementara, dan mereka terakhir adalah menang 2-1 atas Arsenal. Dan ya itulah Arsenal. Jadi kalau ngebahas Arsenal juga kayak gua udah pusing aja, karena ya ini udah siklusnya keulang lagi. Posisi keempat, lolos dari Liga Champions, ketemunya lawan berat Bayern Munich,
Udah tiap tahun kayak gitu di saat kayak gini udah persis dah saat Natal. Pokoknya pokoknya di posisi keempat terus ketemunya lawannya itu lagi udah. Gue udah nggak tahu lagi sih. Ntar kalau udah gugur dari Champions League baru kayak di liga lumayan bagus lagi, PHP lagi, ujung-ujungnya empat lagi ntar akhir musim. Bener-bener kan selalu ya kayak gitu. Dan gue bener-bener nggak tahu gitu Wenger mau berbuat apa di bursa transfer nanti. Dan mungkin gue nggak bakal ngomongin soal bursa transfer karena mungkin itu bakal gue bahas di video berbeda, karena actually gue bener-bener pengen ngomong soal itu sih untuk beberapa tim gede Premier League, jadi kalian tunggu aja. Tapi yang pasti kayak menurut gue squad Arsenal saat ini tuh udah oke, dan mereka harusnya bisa. Tapi ya entahlah, kayak ada orang yang bilang karena Ozil males banget, tapi sebenarnya kalau dilihat Ozil tuh bukannya males gitu loh, emang dia cara main dia tuh yang begitu, yang kayak dia nggak, bukan tipe pemain yang bakal ngejar bola kemana-mana kayak Sanchez gitu yang bener-bener kayak lari terus. Tapi bisa dibilang kayak pergerakan Ozil itu pinter atau efektif, dan bahkan statsnya tuh uniknya adalah musim lalu atau 2 musim lalu gitu. Em, Distance traveled-nya Mesut Ozil, distance travel tuh kayak sejauh mana sang pemain itu berlari atau bergerak saat 90 menit pertandingan. Ozil tuh lebih banyak bergerak dibanding Sanchez loh. Jadi kayak jarak antara Ozil tuh lebih banyak daripada Alexis Sanchez. Jadi walaupun itu sebenarnya aneh kan, tapi ya itu science-nya kayak gitu. Jadi kita gak usah debat lagi, itu emang udah kayak begitu. Dan ya kayak gitu gue bilang, mungkin pergerakan Ozil emang kelihatannya kayak ya yang lenje-lenje gitu, yang kayak pelan-pelan, tapi ya dia actually kayak jarak yang dia tempuh lebih panjang gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngomong juga Ozil males-malesan segala macam, emang gayanya begitu. Tapi ya yang jelas ini ada sesuatu, ada masalah sih di Arsenal, karena kayak entah kenapa Arsenal tuh bener-bener nggak bisa konsisten. Dan itu permasalahannya, konsisten di posisi 4, tapi itu kan tai. Dan selanjutnya ada Spurs yang di posisi kelima, dan mereka juga kemarin meraih kemenangan mereka di Burnley. Dan ini uniknya adalah yang mencetak 2 golnya, 2-1 mereka unggul di skor akhir. Yang mencetak 2 golnya adalah dua fullback, Danny Rose dan juga Kyle Walker. Dan ya emang sih mereka punya salah satu fullback partnership yang terbaik di Liga Inggris menurut gua, karena ya partner fullback ini yang jadi partner di timnas Inggris Euro kemarin, tim intinya gitu loh. Jadi kayak emang mereka selain udah karena sering main bareng, mereka juga bener-bener kayak mereka attacking banget sih, kayak mereka tuh fullback paling menyerang sih, itu duet fullback paling menyerang. Tapi untungnya Spurs punya formasi yang menggunakan 2 central defensive mid, dan itu artinya 2 pemain CDM ini bisa drop down ke bawah untuk ngebantu saat fullbacknya naik. Jadi nggak cuma 2 back gitu loh, saat di counter nggak cuma ada 2 back tengah mereka, tapi 2 pemain center mid ini yang bakal turun untuk gantiin 2 fullback. Dan ya ini yang bikin Spurs bisa benar-benar bagus banget. Fullback mereka bisa leluasa untuk naik dan ngebantu serangan. Dan selanjutnya ada MU. MU kemarin ini menang 2-0 di pertandingan match ke-17 lawan West Brom, dan ini adalah 2 gol brace dari Ibra. Dan kalau nggak salah gol pertama deh yang di assist sama Lingard dari crossing. Itu gila sih, itu crossingnya Lingard salah satu yang terbaik sih. Jadi di musim ini yang pernah gue lihat gitu lah, pokoknya mantep banget crossingnya, bener-bener bagus banget. Dan kalian pastinya nggak mau orang lain ada di kotak penalti selain Ibra, karena dia bener-bener orang yang tepat untuk ada di sana. Finishingnya sangat dingin dan bagus. Dan United udah 10 pertandingan di semua kompetisi unbeaten. Jadi ini lagi form yang bagus pasti buat skuad asuhan Mourinho. Jadi harus dipertahanin, pasti coba untuk pertahanin. Dan Mourinho juga sebenarnya menurut gua lumayan bagus ya, rotasi lumayan pinter gitu loh. Walaupun kita waktu itu kita sempat celah-celah dia rotasinya ngaco segala macem, karena kayak dia di pertandingan Europa League di midweek aja yang bener-bener istilah lawannya gampang gitu loh. Dia mainin Ibra, Pogba, kayak semua pemain-main mahal dikeluarin gitu loh. Tapi ya itu kebijakan dari Mourinho sendiri. Jadi kita lihat aja nanti selanjutnya bakal konsisten atau enggak squad United ini. Terus di posisi ke-7 ada Southampton, dan 8 ada West Brom. Di posisi ke-9 ada Everton yang pasti kemarin baru kalah, tapi Everton di pekan sebelumnya berhasil menang lawan Arsenal. Dan ya Arsenal jadi kayak di 2 match week kemarin terakhir kalah dua-duanya. Jadi ya selamat ya, posisi keempat. Terus ada Bournemouth, dan untuk Bournemouth gue pengen ngomong soal Jack Wilshere yang menurut gue kalau misalnya dia bisa fit sampai akhir musim dan nunjukin performa yang dia tunjukin di sekarang ini lagi bagus-bagusnya, bukan nggak mungkin dia bisa jadi kayak istilahnya Wenger bisa ngeliat gini, wah Wilshere ternyata bagus juga kalau misalnya fit. Karena selama di Arsenal ya kayak dia pretty much wheelchair sih, dia kayak ada di
kursi roda terus, cedera mulu, jadi kayak ya kagak bisa dilihat penampilan gitu loh. Tapi dia setelah ada di Bournemouth, dan menurut gue emang itu keputusan untuk pindah walaupun masa pinjaman tuh menurut gue tepat banget sih. Kayak dia butuh banget jam terbang, karena kalau misalnya dia masih di Arsenal walaupun dia fit pun, gue rasa dia gak bakal dapet tempat sih. Apalagi dengan pembelian baru Arsenal kemarin, Granit Xhaka, jadi kayak gak ada tempat. Tapi Wilshere bener-bener salah satu pemain tengah favorit gue di Premier League. Entah kenapa gue bener kayak demen banget dengan kaki kirinya tuh loh. Kalau tiap kali dia passing, gaya passing itu bener bagus, dan dia juga punya kemampuan passing yang bener-bener bagus ya, rata-rata gitu. Dia punya visi bermain yang bagus, dan dia juga nggak, yang hebatnya itu dia nggak takut untuk melakukan duel-duel dengan lawan-lawan yang lebih gede dari dia gitu loh. Kayak dia tackle segala macam, dia berani banget. Dan dia juga tipe pemain yang emang kolektif banget, yang satu passing passing kiri kanan lihat segala macam, dan tuh ya cocok sebenarnya buat Arsenal sih. Jadi Wilshere emang salah satu gelandang yang bener-bener bagus banget, dan kalau dia konsisten sih gue bisa ngeliat masa depan ada di Arsenal. Tapi ya, jangan sampai cedera lagi aja. Kalau cedera lagi gue nggak yakin Arsenal mau nampung dia lagi sih, karena pasti gaji dia nggak kecil. Terus selanjutnya di posisi 11 ada Stoke dengan 21 poin. Ada Watford, di bawahnya ada West Ham, Middlesbrough, dan Leicester City ini di posisi ke-15, yang kemarin lawan Stoke mereka berhasil ngimbangin 2-2 setelah padahal mereka udah tinggal 2-0. Terus di menit ke-20-an tuh Jamie Vardy kena kartu merah. Jadi mereka kayak pretty much sisa 60 menit tuh main pakai cuman 10 pemain, tapi mereka di saat ketinggalan 2-0 dan ketinggalan satu pemain itu, mereka udah ngejar 2 gol. Jadi ini menurut gue kayak harusnya jadi titik balik, harusnya jadi momentum buat main-main Leicester. Ranieri pun bilang ini harus benar-benar jadi momen yang bagus untuk mereka tancap gas lagi. Mereka sadar kalau mereka ini juara bertahan gitu loh. Nggak bisa mereka main kayak gini terus. Mereka di posisi ke-15 sekarang, klasemen sementara Premier League. Mereka benar-benar butuh sesuatu gitu loh, karena ya kalau dipikir secara logika, materi main mereka harusnya lebih bagus dari musim lalu dong. Musim lalu mereka nggak punya Islam Simani, nggak punya Ahmed Musa, mereka nggak punya kayak istilahnya apa ya, kayak squad depth, kedalaman squad yang bagus. Dan musim ini ya mereka harusnya udah punya itu dong, mereka udah punya main-main itu. Dan bahkan juga mereka punya main muda Bartosz Kapucka yang menurut gua harus dikasih kesempatan sama Ranieri, karena kita lihat sendiri dia di Polandia di Euro kemarin ini udah bagus banget. Dan bisa jadi Kapucka jadi main kuncinya Ranieri gitu kan, siapa tahu, who knows gitu. Tapi yang pasti emang Leicester menurut gue udah saatnya fokus di Premier League. Champions League mereka udah lolos, dan kayak nggak bakal main sampai bulan apa nanti, bulan Februari mungkin leg pertama round of 16 baru dimulai. Jadi mereka masih bisa untuk fokus di Liga dulu, karena ya itu yang harus mereka fokus di Liga. Tapi ya menurut gue target untuk Ranieri kayak 10 besar aja udah bagus sih. Jadi yap, Leicester masih nggak terlalu gawat sih. Di bawahnya ada Burnley dan Crystal Palace. Nah, Palace ini posisi ke-17 dan baru aja memecat manajernya kemarin, Alan Pardew. Akhirnya manajer yang setiap minggunya gue ketawain akhirnya udah gak bisa ketawain lagi. Rip Alan Pardew jokes, dan digantiin sama Big Sam Allardyce. Dan menurut gue sih Allardyce kalau misalnya sekedar untuk bikin Crystal Palace nggak jatuh ke zona degradasi, menurut gue bisa di akhir musim. Jadi penunjukan tepat sih menurut gue, karena Allardyce juga udah malang melintang di Premier League pasti, dan udah punya pengalaman untuk nanganin tim-tim papan bawah kayak gini. Dan untuk 3 tim yang ada di zona degradasi saat ini sementara, ada Sunderland dengan 14 poin, Swansea City di posisi 19 dengan 12 poin juga, sama kayak Hull City yang ada di bawahnya 12 poin pastinya. Dan 3 tim ini yang agak ngeri sih ini, khususnya Hull sama Swansea sih, yang benar-benar kayak nggak ada apa ya, nggak kelihatan ada kemajuan gitu loh. Walaupun setelah Swansea udah ditunjuk manajer baru Bob Bradley, terus juga Hull juga kemarin Mike Phelan udah ditunjuk sebagai manajer resmi mereka, kayak tapi nggak ada perubahan. Dan mereka bisa dibilang udah lumayan pasrah sih ini. Walaupun ya gue nggak tahu juga sih, kita harus lihat nanti aja. Tapi karena ini bisa berubah gitu loh, jarak mereka sama tim-tim yang ada di atas mereka nggak gitu jauh. Tapi pastinya mereka benar-benar butuh sesuatu sih. Dan dengan bursa transfer yang udah semakin dekat, dan bahkan beberapa tim udah mulai melakukan aktivitas, menurut gue mereka harus coba untuk melakukan sesuatu sih. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya mereka nggak punya dana untuk beli, ya udah bongkar pasang aja lah. Mereka pinjemin main yang mereka punya, atau mereka jual, bahkan coba datengin main baru, karena udah jelas banget ini butuh sesuatu perubahan di squad mereka gitu. Dan menurut gue nggak selalu kesalahan tuh ada di pelatih, karena tetap aja mau gimana pun, mau pelatihnya ngomong apapun, sebenarnya taktik apapun, tetap aja yang main itu di lapangan 11 pemain itu. Jadi kayak mau seburuk-buruknya pelatih, istilahnya kalau misalnya
lu punya pemain yang bagus ya, at least lu bisa dapetin sesuatu gitu loh, bisa dapetin hasil gitu. Tapi sekarang masalahnya mereka nggak bisa dapet hasil, dan menurut gue mereka harus coba buat bongkar pemain mereka, squad mereka. Jadi pasti itu dia, semua tim tadi gue udah coba buat lakukan pembahasan di match week ke 16 dan 17, walaupun emang banyak yang kelewat tapi nggak apa lah ya, karena terlalu banyak juga kalau misalnya gue bahas satu-satu. Tapi yang pasti ntar match week ke 18 bakal mulai 2 hari lagi, hari Senin nanti itu Boxing Day, jadi itu kayaknya bakal main semua deh di hari itu juga. Dan ya menarik untuk kita lihat beberapa tim besar pastinya yang udah mempersiapkan untuk pertandingan ini, karena mereka punya jadwal lumayan padat di bulan Desember ini. Terus juga kita juga bisa lihat nanti tim mana yang bakal keluar dari musim dingin dengan selamat, dan tim mana yang bakal kehilangan pilar-pilar pentingnya masih karena cedera. Nah ini ya, musim dingin tuh emang di Inggris kayak identik banget sama pemain cedera sih, entah kenapa, mungkin karena jadwalnya padat, dan mungkin karena cuaca juga, cuaca dingin yang bikin mereka jadi rentan cedera. Tapi yang pasti kredit juga untuk main-main Premier League yang fokus, karena mereka nih kayak pastinya nggak mungkin party Natal segala macam, pesta Natal gitu nggak mungkin sih, karena ya mereka tanggal 26 langsung main gitu. Jadi mereka benar harus fokus, dan bahkan mereka ada yang latihan kali tanggal 25. Jadi istilahnya kayak mereka benar-benar rela untuk demi publik sepak bola bisa nonton nih, mereka ngerelain keluarga mereka segala macam, mereka nggak Natalan nggak apalah segala macam, dan mereka siap untuk main tanggal 26 lagi Desember nanti, 26 Desember. Jadi patut ditunggu. Dan sekali lagi gue ngucapin terima kasih untuk semua kalian udah nonton sampai di sini, sampai di akhir video ini. Terus juga kalian yang udah nungguin terus setiap minggunya pembahasan gue tentang Premier League, karena pastinya walaupun awalnya tuh sebenarnya gue iseng-iseng sih jujur, kayak gue sebenarnya seneng banget kayak ngomong, cuman bisa lepas aja gini, gue ngomong tanpa apapun, tanpa beban, dan gue kayak bisa ngutarain pendapat gue, walaupun gue tahu ilmu gue buat sepak bola kayak gini tuh nggak sebagus itu dan nggak sebanyak itu gitu loh. Cuman gue kayak pengen coba aja gitu loh ngomong apapun yang gue tahu, yang gue mungkin, kalau misalnya Arsenal khususnya sih yang udah mulai bawa-bawa ke perasaan apa yang gue rasain gitu loh, jadi baper kan. Tapi yang pasti ya gue senang banget lakukan kayak gini. Dan kalau misalnya kalian suka juga ya, kalian bisa tunjukin dukungan dengan tekan tombol like di bawah dan subscribe pastinya kalau misalnya kalian belum. Dan kayaknya itu aja untuk video ini. Ntar juga gue mungkin bakal bikin coba buat kayak video-video pembahasan transfer gitu pastinya, karena actually kayak banyak yang pengen gue omongin sih, khususnya Arsenal sih. Jadi itu bakal nanti mungkin bakal gue bikin coba kalau misalnya ada waktu ya. Dan thank you buat kalian yang nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye. Don't let this be our final song.